subuh ni kesiangan bangun, harunuman laki bini di kalambu, kita menyai ke di hadapan sembahyang di sini, hari nak timbul matahari dah, kita sembahyang ke Makkah aja, jenang laki kayak apa, kita pegangan tangan, pejamkan mata, dijamin taguringan pulang. Kita ada bekeram kayak apa. Ulun pas di Pemangkih, di samping pondok pesantren Ibnul Amin, ada guru Pemangkih yang tetuha masuk ke kamar saya. Sidin bertanya, jar Sidin guru di Tungkal tuh, kalau ayam tuh umur seminggu ayam apa? Ya kok anak ayam guru kalau di sini kada aja ayam mati. Kenapa? Karena umur ayam seminggu. Jadi setelah seminggu ya mati. Pintar juga nang Tuhan pikir. Kada cerdas kita. Guru Udin bertanya dengan saya, Guru Zafarudin Samarinda, kenapa di Sidin sapi itu maka beliuran? Kada dapat jawab. Ternyata sapi kada bisa beludah. Cakainya bisa beludah, di Sidin kada beliuran gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du fa aqulu wa 'alallahi tawakkuli. Ma'asyiral hadirin, Bapak Ibu jamaah yang ulun muliakan, wabil khusus alim ulama beserta seluruh pejabat pemerintah, hadir bersama kita Tuan Guru Kiai Haji Abdul Latif dari Provinsi Jambi, hadir bersama kita Tuan Guru Kiai Haji Abdul Hakim, pengasuh Pondok Pesantren Al-Baqiyatus Shalihah, hadir bersama kita Tuan Guru Kiai Haji Rusli Kurnain beserta Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Effendi LC, hadir bersama kita Tuan Guru Kiai Haji Suhaidi dan guru-guru yang lain yang tidak dapat ulun sebutkan satu persatu dan yang sama-sama kita muliakan dan terima kasih kepada keluarga besar tuan rumah Bapak Haji Zainal Sindu. Terima kasih atas kesediaannya yang mengundang kita seluruhnya. Imam Syafi'i radhiyallahu an, beliau mengasih amalan agar kita mudah menuju jalan ke surga. Kata Imam Syafi'i, amalan masuk surga itu antara lain ada 4 macam. Imam Syafi'i tidak diragukan. Beliau ini umur 7 tahun sudah hafal Al-Quran dan maknanya. Beliau umur 10 tahun hafal hadis Al-Muwatta karangan gurunya Imam Malik. Beliau Imam Syafi'i tidak ada yang didengar kecuali hafal. Beliau Imam Syafi'i malam dibagi 3. Sepertiga malam hagin memaham ilmu, sepertiga malam hagin beramal, sepertiga malam hagin lain-lainnya. Kalau bulan Ramadan tidak kurang mengkhatamkan Al-Quran 30 kali, malam sekali, siang sekali, dan itu khatam dalam sembahyang sunat. Kita ada harapan
Alangkah terawih imam membawa 1 juz saja, malam esok tahan pindah masjid, kada bakal bebulik. Coba terai kalau sampai khatam, dijamin makmumnya bulik berataan, paling tinggal kaum lagi, karena sidin mengikuti kunci masjid. Jika tidak, sidin bulik pendahuluan. Imam Syafi'i ini orangnya luar biasa, umur kada tuha, cuman sekitar 54 tahun. Kita kada cerdas. Kita ni jangankan memaham ilmu, teka-teki saja kurang cerdas. Ulun pas di Pemangkih, di samping pondok pesantren Ibnul Amin, ada guru Pemangkih yang tetuha masuk ke kamar saya. Sidin bertanya, jar Sidin, guru di Tungkal tuh kalau hayam tuh umur seminggu hayam apa? Ya kok anak hayam guru Kalau di sini kada aja hayam mati. Kenapa? Karena umur hayam seminggu. Jadi setelah seminggu ya mati. Pintar juga non Tuhan ini pikir. Kada cerdas kita. Guru Udin bertanya dengan saya, Guru Zafarudin Samarinda, kenapa Jasidin sapi itu maka beliuran? Kada dapat jawab. Ternyata sapi kada bisa beludah. Cakainya bisa beludah, Jasidin kada beliuran kada. Kita ni kada cerdas. Imam Syafi'i itu kalau bertengkuluk hitungan menit aja kelihatan sebijian Al-Quran. Apa Jasidin? Amalan menuju surga pertama, kerjakan setiap kebaikan di mana ada kesempatan. Kenapa? Sebab karena kata sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an, kata beliau, kata marida fi ta'atin, Allah merahasiakan ridanya itu ada di salah satu taat kita kepada Allah. Bisa saja kumpulnya kita di malam ini menjadikan sebab Allah ridha kepada kita. Di dalam kitab Mukhtarul Ahadis, di situ ada 2 riwayat. Yang satu riwayatnya adalah seorang wanita yang macal. Dalam satu riwayat laki-laki yang macal berjalan keluar, ternyata kehausan, kemudian masuk ke dalam sumur, minum di situ. Sekali naik melihat ada anjing kehausan. Dalam hadis disebutkan anjing itu memakan serangga tanah, begitu hausnya. Akhirnya ini orang yang nakal tadi kesian melihat itu anjing, lalu turun pulang ke dalam kolam. Dalam satu riwayat perempuan ini mengambil selindangnya, dicibuknya banyu, diminumkannya anjing tuh. Begitu diminumkan anjing, dosanya diampuni Allah, berubah menjadi orang baik. Fasyakarallah, Allah berterima kasih. Itu baru minumi anjing. Apalagi menginumi tamu sebanyak ini. Tuan guru pulang diminumi. Nah, ini luar biasa. Maka itu kata Nabi, man at'ama akhahul muslim syahwatahu haramahullahu ta'ala 'alan nar. Siapapun orangnya yang pernah menjamu saudaranya seagama, menjamu saudaranya orang muslim sesuai dengan seliranya, maka Allah haramkan atasnya api neraka. Maka itu kebaikan apa saja kita lakukan agar kita dapat meraih ridha Allah, masuk surga dengan rahmatnya. Kita ni seberataan masuk surga dengan rahmat Allah. Cuman inna rahmatallah qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu datang kepada orang yang berbuat kebaikan. Maka itu kita jangan putus asa mengharap rahmat Allah. Jangan kalah dengan orang bekabun. Orang bekabun tu kada pernah putus asa sidin. Ditanami denior, habis matian dimakan babi, tahun tu ditanami din pulang, habis mati kena kemarau, tahun tu ditanami din pulang, habis matian kena banjir, tahun tu ditanami din pulang. Akhirnya sidin yang menanam mati. Maka kita sampai ke mati, jangan putus asa mengharap rahmat Allah,
apapun kebaikan kita gawi. Yang kedua, amalan menuju ridha Allah, mendapatkan rahmat Allah, ujar Imam Syafi'i, mengasihi para aulia Allah. Makanya kehadiran kita malam ini khidmat kita, mengasihi kekasih Allah. Beruntung kita yang dapat meletakkan orang soleh di dalam hati kita. Tapi lebih beruntung kalau kita ada di hati orang soleh, itu lebih beruntung. Maka ada dikisahkan di zaman dulu seorang perempuan hendak mengandak dirinya di hati orang soleh, kemudian berjalan ke rumah orang soleh tadi, sapu tangannya ditinggalnya. Ini orang soleh tetamu sapu tangan, terpikir ini mesti sapu tangan perempuan nang tadi. Hendak dibulikakan, di mana alamatnya. Hendak menelpon, mana ada telepon bahari. Kemana hendak mencari, akhirnya diambil sapu tangan, diandak di tempat nang agak tinggi, nang kada terjangkau oleh kekanakan. Karena rencana bila nang bibini itu datang mencari, bisa dibulikakan. Rupanya bibini itu kada berbulik lagi, memang sengaja ditinggal. Akhirnya kiai ini apabila bangun pagi tih-tihi sapu tangan keganangan di bibini tadi. Kena esok tih-tihi pulang keganangan. Akhirnya lama-lama bibini itu ada di hati sidin. Maka diangkat Allah bibini itu menjadi wali kutub dalam kisahnya. Maka itu kita berusaha meletakkan orang soleh di dalam hati kita. Maka itu kata Nabi, akrimul ulama fa innahum warasatul anbiya. Kita muliakan ulama, letakkan di dalam hati kita agar kita ini mendapatkan rahmat Allah. Saya ada tetamu dalam beberapa kitab diceritakan yang hampir sama. Karena di akhirat nanti ada hamba Allah yang sudah disidang, hendak digiring ke dalam neraka. Allah Maha Pengasih, Allah Maha Pengampun, dipanggil itu hamba, suruh malaikat bertanya, selama hidupnya di muka bumi, pernahkah duduk bersama orang-orang alim? Pernahkah duduk di majelisnya orang-orang soleh? Kalau pernah, sudahlah giring bersama orang soleh. Maka itu beruntung kita. Tadi sudah disampaikan, duduknya kita di majelis ini, maka pahalanya luar biasa. Maka itu kalau dia pernah dosa diampuni, digiring bersama orang soleh. Rupanya kada pernah duduk di majelis orang soleh. Tanya nang kedua, pernahkah sekampung dengan orang soleh? Maka bila kita sekampung ada orang soleh, beruntung kita. Letakkan dia di hati kita, artinya senantiasa kita muliakan. Rupanya kada pernah juga sekampung dengan orang soleh. Mungkin bagana di ujung kabun kalau. Maka kada ada orang soleh di situ. Kemudian ditanya nang ketiga, pernahkah makan sehidang saja dengan orang soleh? Makanya saya waktu mondok di Pekalongan dengan pengasuh ini, kalau dibawa oleh Kiai Imran pulang pengajian, saya paling senang makan bersama Kiai. Kenapa? Karena saya tahu Kiai kada banyak makan. Sayalah yang mengguhitnya. Kadang-kadang baru mulai makan, Kiai sudah ambilkan ayam tuh, taruh ke piring kita. Ya kita menolaklah, agak pura-pura juga lah. Pada di hati sing handakan dengan ayam tuh. Artinya apa? Kalau sudah pernah dengan orang soleh nyaman. Saya pas puasa mengambil puasa putih 3 hari. Puasa putih itu ia buka puasa, ia makan sahur. Maka sekali duduk aja, bila berdiri kada boleh mengulang lagi. 3 malam, akhirnya nang terakhir hari jam 4 Mbah Asar, sekalinya singgah mobil di depan pesantren. Nah, Mbah Yai di situ bertiga bading. Kemudian ada almarhumah Ki Rufan Hais, itu ketua MOI Kota Madia Pekalongan. Berempat di bawah sidin kami berdua. Saya kada hendak pergi sebenarnya karena saya puasa, tapi dibawa sidin. Saya lambat menculup kopiah, culupakan sidin berdahulu. Karena adeng sidin ada Ki Mubarizi yang Sunan punya pesan Sunan Bunang. Itu yang mengambilkan kopiah ulun. Akhirnya masuk ke dalam mobil, rupanya sampai di satu tempat. Orang haulan rupanya. Haulan, para habaib kumpul, para kiai kumpul. Sudah jam 5:30 habis bertahlil. Pas saya berhadapan dengan Habib Ahmad bin Habib Ali bin Habib Ahmad yang sahibul haul pada 14 Sa'ban Pekalongan. Jadi saya pas di hadapan, saya mikir buka apa kada.
buka apa kada, maka nasi samin pulang tuh. Nah, maka apa betis kambing nang itu tuh memberi kepingin pulang. Awak kan santri jarang tetamu nang itu, nang makan tempe tahu bikin berhutang kadang kawan-kawan ketemu gini kapan lagi hendak makan, akhirnya saya makanlah. Artinya apa? Kesempatan makan bersama beliau, kesempatan tidak datang 2 kali. Tapi kalau puasa bisa besok-besok. Maka carilah kesempatan kita selalu makan bersama dengan orang-orang alim. Bawa ke warung, tapi pian yang membayari. Ini bawa ke warung, guru membayari luput 2 kali. Rupanya kada pernah juga makan sehidang dengan orang alim. Coba tanya, pernah tak meletakkan orang alim di hatinya? Kalaunya pernah meletakkan orang alim di hatinya, bila Allah memandang kita, terpandang di hati kita ada orang alim, maka sudahlah digiring bersama orang alim dengan rahmat Allah. Rupanya kada pernah juga. Akhirnya yang terakhir ditanya, pernahkah menyayangi orang yang sayang dengan orang alim jadiam? Rupanya di situ sangkutnya. Maka digiring bersama orang alim menuju rahmat Allah. Nah, kita kalau digiring bersama orang hebat aman. Di dunia ini saja kalau kita digiring bersama orang hebat sampai ke tempat tujuan. Ulun di Pekalongan pas hendak acara haulan, saya lewat muhara jalan, ujar kawan jangan di muhara jalan, kita lewat intang kuburan tapi melintas rel kereta api. Lah ulun takutan lah berjalan di rel kereta api. Kalau kereta api itu ada pang kawan kami tergantung di Jerembah tuh. Karena kereta api itu lewat, jadi aku kan hendak lewat situ. Berusia kereta api datang mau apa? Hendak buka supan, kada buka lo di gilasnya. Masa orang segagah saya buka melihat kereta api? Apa kata dunia kan begitu? Ya sungguh begini kan menjaga enmet juga begitu. Akhirnya saya lewat hadapan. Sekalinya mungkin sekilo lagi, karena kau merapat bujur jakawan saya, tapi kada apa-apalah. Yang penting ulun melihat kiai para habib laluan sudah dapat memandang jadi. Rupanya kada lawas datang mobil berkawal, 5 mobil lebih kurang di hadapan, di belakang masih sejauh mata memandang. Rupanya turunan di situ disambut pakai kumpang. Nang tola al-badru alaina tuh cuman memukul kumpang tuh bilang nak pacah sehari. Kenapa? Menyambut para kiai dengan para habaib. Di sana langsung pagar tangan. Yang pagar tangan tuh orang hebat-hebat. Menang tenaga lama ada di harapan. Itu memang harat memagar tangan. Rupanya entah macam mana tadurung ulun termasuk ke situ. Nah, pada sih dikawal ha. Nah, tapi kan saya sadar diri, saya kan bukan habib, bukan kiai. Saya mau keluar, dia yang mengawal ujumetu nimpil po mengkoteko. Kan kada paham kan? Jangan keluar Jusudin, nimpil saja nanti sampai. Akhirnya saya digiring bersama mereka sampai ke halaman. Coba kalau tolak seorang dia di hadapan. Hapuk liur kada sampai ke sana. Baru kemarin ulun disuruh bertahan di rumah abah guru, tuan guru Ki Haji Muhammad Bakhit Barabai. Jadi saya di situ dari jam 11. Kemudian makan saya dipanggil lagi oleh Sidin dari jam 2 sampai azan asar kami berpisah. Ya guru istirahat di kamar hadapan, Sidin ke belakang. Kemudian ulun melihat imbah asar itu, majelis Sidin itu penuh sudah. Pengajian ini jam 9 malam, asar sudah penuh. Sekali maghrib melimpah sampai keluar. Puluhan ribu yang hadir. Terpikir ulun, ada di harapan kau hadir di pengajian Sidin paling dari rumah. Nipang sudah mendengarkan, rupanya jam 7. Sudah jam 7 hingga maghrib menjelang isya, keluar Sidin. Lalu saya dipanggil, suruh mengiringi di belakang. Karena saya digiring bersama beliau, tidak ada halangan. Satu pun tidak ada yang wani bersalaman. Langsung masuk lewat hadapan. Padahal saya terakhir awan Sidin, tapi ternyata begitu masuk ke dalam, duduk istirahat di situ, minum bersama, menunggu azan isya di kamar Sidin. Kemudian sembahyang sunat, imbah kamat kami keluar. Begitu sudah keluar, Sidin jadi imam, ulun pas tentang belakang Sidin. Kenapa ulun bisa di saf pertama? Karena awan Sidin. Mensurangan jadi harapan. Kita di surga, amun kada 4 orang alim, 4 siapa? Amun kita kada tahu jalan kemana, nelpon orang dia bawa HP-nya. Kan ada. Apa nih Haji Marianto nih bawa HP lagi ada harapan.
HP itu tinggal, kemana kita berteleponan? Namun kita kadang pernah meletakkan orang alim di hati kita. Kalau ada orang alim di hati kita, asid besar sudah. Maka untung tuan rumah yang mengadakan haul ini asid besar sudah untuk mencapai meraih rahmat Allah. Amin Allahumma amin. Yang ketiga amalan supaya mudah menuju surga, mengerjakan perintah Allah. Makanya Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu an, beliau mengerjakan perintah Allah sampai kepada nang sunat. Wudu isya sampai subuh kada batal. Selama 40 tahun kada pernah perai menghatamkan Al-Quran setiap malam. Kalau Imam Ali Al-Mursifi dalam kitab Sirajul Qari itu 60 kali semalaman. Itu orang hendak mendapatkan rahmat Allah 60 kali semalaman di luar nalar. Macam mana bisa 60 kali khatam? 11 jam bisa 60. Orang hafal Quran biasanya paling 3 kali khatam. Ini pilihan Allah. Ini ada wali yang sanggup mainat waktu sedikit bisa banyak dipakai. Ada pulang wali yang sanggup melipat jarak jauh ditempuh dengan waktu dekat. Kayak Khalil Bangkalan Madura dengan Syekh Nawawi Banten, bertemu asik bicara ilmu, sekalinya hari jam 3 lebih 5 menit. Puja Kiai Khalil, Mbah Yai sudah jam berapa? Jam 3 lebih 5 menit. Lah kita belum salat zuhur. Kalau salat zuhur di sini kata Kiai Khalil, waktunya orang nyanda kada cukup. Lalu bagaimana Pak Kiai? Kita sembahyang ke Makkah Haji Sidin. Bagaimana caranya? Kita pegangan tangan, pejamkan mata, hitungan menit dibuka di hadapan Ka'bah. Kita ada harapan. Subuh ni kesiangan bangun, harunuman laki bini di Kalambu. Kita umumnya ai kada ada harapan sembahyang di sini. Hari nak timbul matahari dah, kita sembahyang ke Makkah aja. Janang laki kayak apa? Kita pegangan tangan, pejamkan mata, dijamin taguringan pulang. Kita ada bekeram kayak apa? Tapi ada santriku yang menanya, oh jadi santri, guru bisa laju aja berkicing sampai ke Makkah. Jaku nak umpat kah? Nak umpat pejamkan mata. Habisnya berpejam mata, hitungan detik jaku buka. Sekalinya masih di pondok. Nah Pak Ustadz dia masih di pondok, jaku bulikan dah. Aku kada lawas di Makkah, jaku kenapa Makkah lambat membuka. Mana bisa mun amal kada kayak gitu. Nah, ini kehebatan orang di dalam melakukan ibadah kepada Allah menuju ridha Allah. Yang terakhir amalan menuju surga, hidup harus merendah diri kepada semua makhluk. Kata Imam Syafi'i, bukan kepada sesama manusia saja, semua makhluk kita merendah diri. Kita kada lebih hebat daripada makhluk Allah yang lain. Bertemu kita dengan kucing itu ada punya kelebihan. Ada yang kucing miliki kita kada sanggup memiliki. Apa dia? Kucing hidup kada pernah mengeluh. Pernah dah kita melihat kucing mengeluh memandir awan kucing tetangga? Ada suah. Padahal kucing itu nasibnya kasihan aja. Kadang-kadang dikasih daging makannya, kasih kepala ikan makannya, kasih tulang jadi makannya. Kadang-kadang kita makan kucing itu menunggui kitik buntutnya, pilih-pilih matanya, melihat kita memakan iwak nyau jinya. Membaca kita tinggal di oi jinya. Nah, kebetulan ada kepala iwak tuh, kepala ikan pucuknya. Alhamdulillah ya kucing dapat makan nyaman. Di kepalanya itu kan ada lendirnya, ada isangnya. Sekalinya habis disedutnya, diisapnya, dikucupnya, ali ampunnya, tak tinggal kerongkong aja lagi. Ditimbai ke samping sana, kucing menyasahi. 2 kali kucing terjuramba. Dimakannya tulang tuh, kadang mengeluhnya. Habis tulang ikan itu dimakannya, datangnya menemui kita, ngiau, ya terima kasih, ya nyahan coba. Antara dua lah, kadang ngiau, bebungulan, ya bisa. Awak kada paham bahasa kucing. Asal napa? Kucing kada pernah mengeluh. Kita bertemu dengan makhluk Allah, anjing saja. Awan anjing je kita kada bisa merasa hebat daripada anjing. Dalam kitab Kasyifatus Saja halaman 40 jangan salah. Itu kelebihan anjing yang kita kada sanggup melawani orang awam. Kalau orang pilihan lain, kita ni termasuk orang awam kada sanggup melawani anjing. Tu kelebihan anjing tu ada 12 macam. Kalau ulun terangkan yang 12 macam sampai subuh kada selesai. Kenapa? Lah ulun kada hafal ya Pak. Kitabnya tinggal di rumah.
Pertama, kelebihan anjing itu, dia tidak gampang melupakan kebaikan orang lain. Ada kitab menerangkan anjing itu 3 hari aja dikasih makan, 3 tahun kada bakal diikutnya. Makanya kayak apa aja ganasnya anjing, mengejar kita, datang ampunnya mengiau, pasti menurut. Kenapa? Karena ia ingat kebaikan majikannya. Ada kawan saya bingung anjing lawas sudah meninggal dunia, dibawa ke pemakaman, anjing itu umpat ke pemakaman. Sekalinya bulikan orang, anjing bertinggal. Kata adingku, anjing itu bertinggal 7 hari itu bulik-bulik di kuburan tuh. Ungkung-ungkungan duduknya menunggu kuburannya, tahu ada majikannya di bawah. Cuman tahu entah baca Yasin kah tahlilan kah, tahu lah. Dan kita kadang-kadang kawitan aja meninggal, orang bulikan, umpat berdulu bulik. Berarti kita tidak lebih baik. Boleh nyambet. Berarti kita ini di mana baiknya? Bertemuan dengan apa saja, kata Imam Syafi'i, kita jangan merasa lebih baik. Dengan tumbuh-tumbuhannya kita kada lebih baik. Kita melihat pohon mangga berbuah lebat, orang mengambil buahnya, adalah yang hormat. Naik diguyangnya, minik pohon mangga, tapi buah yang diberinya. Datang belang seikong, humbangnya awan kayu yang seasta, patah jengking mangga, tapi tetap buah yang diberi. Kaina tahun dudi, mangga berbuah ulang. Kita ada harapan orang jahat dengan kita, ngalih kita nak membalas kebaikan, pohon mangga, berarti kita kada lebih baik daripada pohon mangga. Tetamu pisang aja, pohon pisang kita kada lebih baik dari pohon pisang. Pohon pisang itunya kada mau mati kalau belum berbuah. Tabang pohon pisang tu paling seminggu berpucuk ulang, tabang berpucuk ulang. Kabilanya kada berpucuk kalau sudah berbuah. Makanya pisang kada mau mati kecuali berbuahnya, sekalipun buahnya kayak kelingkingan. Nang penting berbuah. Inilah yang dimaksud Nabi, khairun nas ampa'hum linnas. Berarti kita kada lebih baik daripada makhluk Allah yang lain. Inilah jalur menuju kepada surga. Tuan Syekh berwasiat kita harus hidup tawadu, harus memuliakan guru-guru kita, harus bertakwa kepada Allah. Insya Allah mudah menuju jalan kepada surga. Amin Allahumma amin. Ini saja sekilas yang dapat ulun sampaikan, lebih kurang banyak minta maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.